Nanti kalau udah sampai kantor kabarin ya. Iya. Udah, aku pernah dulu ya. Ya. Dasar laki-laki gua anak kandang. Apaan kamu? Jangan berani kamu. Jangan kamu. Kamu juga. Tega kamu selingkuh sama suami kakak kamu sendiri. Apa kata dia nanti kalau ngelihat kelakuan kalian kayak begini, ha? Udah, Bu. Udah. Ini Benny, Bu. Suami Karin. Benny nggak selingkuh. Sebagai warkamsi, jiwa kekepoan gue meronta-ronta ini bisa jadi bahan up to date buat Hotline News, ya gak? Kita abadikan. Oke. Udah ya, Bu. Rin, tolong ibu kamu, kumat mulu. Kamu ya. Udah, Bu. Rambut lu tuh berantakan. Iya nih ya. Sekarang kita masuk dulu ya, Bu. Ya. Nah, ya. Bu, lihat aku. Ini Karin, bukan Laras. Kalau yang tadi namanya Mas Benny, suaminya Karin. Laras sudah meninggal. Enggak, Karin. Kakak kamu itu masih hidup. Udah dong, Bu. Capek kayak gini terus. Lihat nih, Bu. Nih. Ini Karin. Ini foto pernikahan Karin sama Mas Benny. Kak Laras gak ada kan? Karena Kak Laras sudah meninggal, Bu. Kenapa sih, Bu? Yang diingat cuma Laras. Ibu tuh gak pernah ingat sama Karin. Maafin Ibu. Ibu lupa, Karin. Udah lah, Bu. Kalau Ibu kayak gini terus, mendingan Ibu tinggal di panti jompo aja. Karin! Maafin Ibu. Karin! Dipilih-pilih, Bu. Tuh. Kamsi! Oh, pengumuman ada Hotline News. Bu Nurul. Dani, nih dengerin nih. Ada berita baru Hotline News. Jadi, Bu Wati itu kadar kepikunannya makin hari makin bertambah. Barusan aja gua lihat dia seksa mantunya tuh digebugin. Dia pikir itu selingkuhannya si Karin. Ini kok pagi-pagi udah gibah. Ingat dosa, Bu. Ini tuh bukan gibah. Kalau yang namanya gibah itu adalah fakta yang tertunda. Kasihan atunya. Masa anak menantu sendiri sampai nggak dikenalin? Walah Put. Lah kalau dalam sinetron orang tua begitu mah dibuang. Ini tak kandani yo. Kamu jangan lantar ibumu. Ya enggak lah ibu-ibu. Ya, halo, Bos. Ya, gimana, Bos? Aduh, bentar, Bos. Handphonenya jatuh, Bos.
Ibu-ibu, Mas, maaf banget. Tadi saya kurang fokus. Benny, lu kira-kira dong Pak mobil. Tapi nggak ada yang kenapa-napa kan? Alhamdulillah nggak ada, Ben. Agak ada yang luka. Lu kata kita yang geprek. Sembarangan aja lo. Alhamdulillah, semuanya selamat berkat lindungan Allah. Yang penting nggak ada yang terluka. Ibu-ibu, Mas, saya permisi dulu soalnya mau buru-buru ke kantor. Mari, Mas. Kan, hampir aja kita kena asap. Alhamdulillah. Alah, Yen. Kok jangan ngibahin keluarganya terus. Oh, bener pisan atuh si Teh Yeyen mah segala pisan digibahin. Kan itu bukan cuma orangnya doang yang nongol, sama mobil-mobilnya. Lu berdua bibir lu itu kan lu pakai buat ngejulit bareng gue. Lu jangan sekate-kate dong. Lu lama-lama gue kutuk lu jadi magic jar lu. Mateng dong. Lu habis dari mana sih? Ujuk-ujuk udah nyampe sini aja. Oh, kebetulan tadi lewat di sekitar sini. Bisa pas banget. Cemburu jangan kelewatan lu. Siapa kamu? Kamu ngerampok yang mama ini. Bukan, Bu, Ibu. Bu, udah, Bu. Bu. Ibu, stop. Udah, Ibu. Lepasin, Rin. Dia ini masuk ke rumah kita. Dia ini penjahat. Udah ya, Bu. Sekarang Ibu masuk, ayo. Masuk, Bu. Karin, hati-hati nak. Dia itu mau jahatin kamu nak. Karin. Mas, kamu nggak apa-apa kan, Mas? Maaf ya. Aku capek. Baru pulang kerja. Udah dibikin shock sama ibu kamu. Kita itu udah hidup bersama selama setahun. Mau sampai kapan nggak tenang kayak gini? Iya, aku minta maaf. Namanya juga Ibu demensia kan, Mas? Itu dia masalahnya, Rin. Penyakit pikir ibu kamu itu makin parah. Itu yang bikin kamu gak tenang tinggal di rumah ini. Sabar ya, Mas. Aku coba pikirin jalan keluarnya gimana. Terserah kamu mau pakai cara apa. Aku nggak mau tahu. Atau enggak kamu titip aja di panti jompo. Udah, aku capek. Mau istirahat. Mestinya mangkalnya di sini nih. Kok nggak ada sih tukang buburnya? Karin sama Laras nanti nggak sempet sarapan. Mas. Ya, Bu. Lihat tukang bubur yang biasa di sini nggak? Kok jam segini nggak ada ya? Bubur apa nih ya, Bu? Itu loh, Mas. Yang tukang bubur yang biasa pakai peci. Setahu saya di sini sudah lama nggak ada yang jualan karena razia. Udah lama apaan sih, Mas? Orang baru kemarin saya beli di sini kok. Maaf, Bu, saya nggak tahu, saya buru-buru. Permisi. Oh, mana sih? Lumayan. Kalung gelang sama dompet. Mana mukanya bingung. Kalau saya hipnotis, pasti langsung tembus. Bu, Ibu yang baik dan suka beramal perhiasan dan harta. Ibu mau ya disumbangkan hari ini
perhiasan dan hartanya buat saya. Iya. Saya mau beramal. Beramal memang disukai Allah. Tapi harus dilakukan di tempat yang tepat, Bu. Jangan di sini. Dipakai lagi, Bu, gelangnya. Tunggal ilmu. Kamu gangguin saya. Sesama profesi, tidak boleh usil. Memang sumber segala ilmu adalah Allah. Tapi jangan digunakan untuk hal yang dimurkainya, Bu. Kasihan kan ibu ini. Coba bayangkan kalau ibu ini adalah ibu Anda yang lagi kebingungan di jalan, terus dihipnotis sama orang. Gimana rasanya, Bu? Malah ceramah. Kamu gangguin saya. Kamu dalam kuasa saya. Kamu harus ikuti seperti keinginan saya. Ambil semua perhiasan dan harta ibu itu. Berikan kepada saya. Ambil. 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 Allah Maha mengetahui semua perbuatan bahkan niat umatnya, Bu. Jadi berbuat baiklah dengan kelebihanmu, Bu. Berbuat baik. Jadi orang baik. Jadi orang baik. Jadi orang baik. Ini di mana ya? Saya ada di sini. Karin sama Laras pasti nungguin saya, dia mau berangkat sekolah. Rumah saya di mana ya? Ibu, biar saya bantu cari alamat Ibu ya. Ya. Zidan, kamu sama Bu Wati? Ibu, kok di sini? Ibu ini tadi hampir kena hipnotis di jalan. Tapi alhamdulillah pelakunya nggak berhasil. Tapi ibu ini mendadak agak linglung, bingung mau pulang kemana. Aduh, maaf ya Mas, jadi ngerepotin. Tapi makasih ya udah nolongin ibu saya. Bu, pulang yuk. Kamu siapa? Aku ngaku tahu rumah saya. Kamu mau nipu ya? Tolong saya, Nak. Wanita ini mau nipu saya. Ini Karin, Bu. Kamu bukan Karin. Karin itu masih SD. Lebih baik aku kehilangan ibu daripada aku kehilangan suami. Ibu benar-benar nggak nyangka ya ini. Kasihan Ibu Wati sampai dihipnotis orang seperti itu. Iya Bu, kita doain aja ya Bu. Semoga Ibu Wati cepat sembuh dan bisa sehat kembali. Ayo Bu, ayo sayang. Ibu sengaja yang mau bikin rumah kebakaran? Hah? Ngapain sih, Bu? Ih! Asap apa ini? Mana bau lagi? Ibu nih, Mas. Lagi sih, Bu. Maaf, tadi Ibu cuma mau masak masakan kalian. Tapi Ibu lupa kompornya itu masih nyala. Udahlah, Bu. Ibu nggak usah keidan mau masak, mau ngapain nggak usah, Bu, malah ngerepotin. Assalamualaikum. Bu, Itu kok banyak asap apa kebakaran sayang? Ya Allah. Mbak Karin. Asapnya sampai keluar-keluar, Bu, ya Allah. Mas. Bu, Ibu cuma mau bantu. Kalau udah kayak gini, aku sama Karin harus beresin semuanya, Bu.
Ibu nggak usah pegang apa-apa lagi ya, Bu. Nanti yang ada makin berantakan semuanya. Aku yang capek. Ya Allah, itu suaranya Mbak Karin. Mbak Karin, kenapa Ibu nggak sekalian nyusul ke Laras aja sana, Bu? Astagfirullahaladzim. Ibu Wati. Mbak Karin, jangan seperti ini sama Ibu Wati. Mbak, Aini gak mau Mbak seperti Aini yang dulu. Ibu, Aini bantu ya. Kamu nggak tahu apa-apa ya ini? Gak usah so ceramah. Kamu kan nggak tahu ya rasanya jadi aku. Kamu lihat kan nih, rumah penuh asap. Ibu aku hampir bikin kita semua kebakar. Maaf ya ini. Masalah ini biar kami berdua yang selesaiin. Kalian lihat sendiri kan, rumah ini penuh asap, udah gitu bau lagi. Mas Benny, Mbak Karin, maaf ya, kami bukan bermaksud lancang. Saya masuk karena melihat asap, takutnya ada apa-apa. Iya, maksudnya Aini juga bukan seperti itu, Mas. Mbak, Aini cuma mau membantu kok. Aini bantu ya. Nggak usah. Kita bisa selesaiin semuanya. Mbak Karin, saya mengerti, kasihan Bu Wati kan kondisinya sudah tua. Saya mengerti kok nggak gampang untuk mengurus orang tua. Tapi kalau nanti Mbak Karin sama Mas Benny butuh bantuan, kami siap kok membantu. Kalau begitu, kami pamit dulu ya. Maaf kalau kami tadi lancang. Ayo ini. Mbak, ini pesanannya. Ibu Wati, kami pamit pulang ya. Kami pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karin, urus ibu kamu. Antosan heula tuh. Kebetulan gue ketemu lu di sini. Lu bagaimana sih Karin? Masa lu punya emak udah pikun, lu bolehin dia keluar sendiri. Bagus katanya cuma mau kena gendam. Apaan sih? Gak usah sok paling tahu sama hidup orang. Astagfirullahaladzim, ibu-ibu. Ada apa sih? Kok malah ribut-ribut berantem? Udah, pada bubar sana. Astagfirullahaladzim. Mbak Karin, sabar ya. Ibu? Maling ya kamu ya? Hah? Apa lagi sih, Bu? Pergi! Pergi kamu! Pergi! Bu, ini Benny, Bu. Lagian ngapain Ibu tidur di kamar Benny? Pergi! Ini kamar anak saya. Atau saya mau teriak biar digebukin warga. Bu, ini Benny, Bu. Bu. Pergi! Bu, sadar, Bu. Ini Benny, Bu. Pergi! Bu. Tolong! Pergi! Tolong, maling! Bu, ini Benny, Bu. Tolong, maling! Maling. Pak, rumah saya ada maling nih, Pak, tangkap dia, Pak. Ini kan Pak Benny, mantunya Ibu. Bukan, dia maling, Pak, tangkap, Pak. Kenapa lagi, Mas? Untung kamu balik, Rin. Tuh lihat ibu kamu. Selain pikun, bikin masalah aja. Malu, Rin. Bapak-bapak, saya minta maaf ya. Udah buat keributan lagi. Karin, nggak apa-apa. Namanya juga orang tua. Kita bisa maklumin semua kok, ya Pak? Iya. Tolong jangan dimarahin ya Bu Watinya, kesian. Kesian juga Pak Benny. Iya, alhamdulillah. Untungnya bukan maling beneran, ya kan? Ya udahlah, dimaklumin aja Pak. Iya, Bang. Udah, kita pulang ya.
Puas, Bu. Puas. Ibu tuh bikin malu Mas Benny, Bu. Dia bukan maling, tapi suaminya Karin. Kenapa sih, Bu? Lupa terus. Kenapa? Mas mau kemana, Mas? Aku mau ke rumah Mami. Terserah kamu. Mau ikut suami atau ikut ibu kamu yang pikun ini? Mas tunggu. Tunggu dong. Mas. Udah. Awas, Bu. Sini. Mas tunggu, Mas. Mas Karin, jangan tinggalin ibu. Jangan tinggalin ibu, Karin. Mas. Karin! Karin! Nah, kan kalau kayak gini jadi cantik lagi ya Bu abis mandi. Masih merek kesayangan ibu nih. Ini Bu Nurul. Cuci motor kok nggak bilang Dani aja sih? Kan Dani ahlinya soal cuci motor. Belum tahu ya? Nah Dani, yang pakai ini kan ibu sama Aini. Masa kita ngerepotin Nadani suruh nyuci motor? Oh iya, kok tumben jam segini Nadani belum pergi pulang kan? Iya Bu, ini Dani mau ngambil mobil. Tadi warga sempat heboh gara-gara ada yang teriak maling. Warga pikir maling beneran. Ternyata Bu Wati kambuh pikunnya. Kasihan Bu Wati, ibu jadi nggak tega. Bu, Aini boleh kan besok jenguk Bu Wati? Iya. Nanti kalau Aini ke sana sekalian ibu bawain kue kesukaan Bu Wati ya sayang. Iya. Ibu titip ya. Bu jadi kepikiran. Mudah-mudahan nanti kalau Aini punya calon suami yang sayang sama ibu, yang perhatian sama ibu, iya kan? Amin, pasti Bu Nurul. Dani pasti akan jadi mantu yang sangat sayang dan baik tentunya sama Bu Nurul. Kok pada ketawa sih? Dani serius loh ini. Gimana mantu? Bu Nurul, misalkan nih ada cowok kayak Dani sama kayak si Jidan. Bu Nurul kira-kira bakal milih siapa yang bakal jadi mantu Bu Nurul? Waduh, ini Bu Nurul bingung nih. Kalau ibu sih Nadani, yang penting soleh, yang penting baik. Tapi yang paling penting adalah ya tentunya yang Aini suka. Ya sayang? Iya. Dani banget tuh. Iya deh. Pasti Dani. Ya kan Bu? Ya kan Aini? Mas. Wah, Tuan Putri baru bangun rupanya. Kerjaan numpuk. Seharusnya kamu sebagai istri satset, gesit. Jangan males-malesan. Maaf nih. Aku habis beresin barang. Kecapean. Alasan. Cuman barang doang kan? Lebih capek ibu kamu yang pikun itu. Karin. Laras. Permisi.
Paket. Nah, kalau cuma perempuan tua tadi yang ada di rumah, sepertinya aman. Maling! Tolong! Maling! 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 Pasti. Maling! Maling! Ibu nggak apa-apa, Bu. Maling. Mana malingnya? Ini malingnya. Hah? Oh, ini malingnya. Bu Ati nggak apa-apa? Loh, Bu Ati sendirian di rumah. Karin mana? Karin! Kamu di mana, Nak? Bahaya kalau Bu Wati ditinggal sendiri dengan situasi seperti ini. Sebaiknya kita bawa ibu ke tempatnya Karin. Tapi Karin di mana ya? Ya paling di rumahnya ibunya Benny. Ya udah, Bu Ati, kita anterin aja pakai mobil gua. Sekalian sambil ngabarin si Karin. Mari kita bawa malingnya ke kantor polisi. Ayo, Ayo, bawa. Alhamdulillah, keadaan Ibu Wati baik-baik saja. Tapi sudah jelas, sekarang Ibu Wati tidak bisa dibiarkan sendirian tanpa pengawasan. Jadi, saya rasa ini adalah saat yang tepat untuk kita membalas kebaikan kasih sayang orang tua. Jangan sampai jadi anak yang durhaka. Iya Karin, lain kali Bu Atinya tolong jangan ditinggalin sendirian ya. Bahaya. Saya juga sebenarnya udah ngajak ibu. Tapi ibunya ngotot, ngamuk nggak mau ikut. Ibu, makanya ibu tinggal di sini aja ya. Sama aku, Mas Benny, ada Mami juga. Makasih ya, udah nganterin ibu. Sama-sama. Kalau gitu kita permisi dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak bisa. Ibu cuma akan nambah beban kalau di sini. Tanpa ibu aja, Mami udah marah terus sama aku. Jangan sampai Mas Benny cerain aku gara-gara ibu. Bu, kita pulang yuk. Ayo. Dani. Ini, alhamdulillah, Bu Wati udah baik-baik aja. Ya alhamdulillah, terima kasih ya Jidan. Karena kamu sudah membantu Bu Wati. Dani juga ikut nganterin loh. Oh, iya makasih ya Dani. Ya Allah, ya ampun. Ini kunci rumah Bu Wati aku lupa kasih ke Karin. Ini boleh aku minta tolong nggak? Titip kamu. Soalnya kalau sama aku takut hilang. Oh iya, boleh. Makasih ya. Karin! Nah ini, kamu kenapa? Aku ngerasa punya firasat buruk soal Bu Wati. Apa Bu Wati aman-aman aja ya di rumah mertuanya Mas Benny? Kayaknya aku harus mastiin deh kondisinya Bu Wati. Bentar. Loh, kok nggak diajak sih? Kita mau kemana, Rin? Mau cari Laras ya? Kita mau ke panti, Bu. Udah cukup ibu ngerepotin Karin selama ini. Malah duduk. Aus, ibu capek.
Laras aja deh yang suruh kesini. Ya udah kalau gitu ibu tunggu di sini ya. Karin beli minum dulu. Jangan kemana-mana. Iya. Laras mana sih? Lama amat. Laras! 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 Bu! Tadinya aku mau bawa ibu ke panti supaya nggak jadi beban. Tapi kalau ibu hilang, gak cuma beban aku yang hilang. Aku juga nggak harus bayar biaya panti. Kalian itu aneh ya, nyari Wati ke sini. Dia itu nggak tinggal di sini. Tapi tadi saya tuh sama teman saya nganter Bu Wati ke sini, Bu. Ya pokoknya nggak ada. Lagian ngapain juga diantar ke sini? Rumah saya bukan panti jompo. Pokoknya saya nggak mau ya, perempuan pikun itu jadi beban di sini. Astagfirullahaladzim, Bu Iis. Bu Iis jangan takabur seperti ini. Karena penyakit itu bisa menimpa siapapun. Tidak terkecuali Bu Iis sendiri. Aduh, berisik banget ya. Sana pergi. Dia tuh nggak ada di sini. Bu Wati kemana ya? Tadi kamu beneran bawa Bu Wati ke rumah ini kan? Iya ini. Bu Wati kemana ya? Ya udah. Sekarang kita tenang dulu. Ada kemungkinan Bu Wati sekarang sama Karin kan? Kita pasti masih bisa cari Bu Wati, ya. Yuk. Karin! Kamu pada di mana? Laras! Mana sih? Karin! Permisi Mbak. Mbak pernah lihat ibu-ibu sudah berumur dan agak sedikit pikun lewat sini? Wah, saya nggak lihat. Makasih ya. Ya, makasih. Makasih ya, Mbak. Karin! Bu. Bu, lihat anak saya nggak, Bu? Ada 2, Bu. Yang besar namanya Laras, yang kecil Karin. Dua-duanya cantik, Bu. Gak tahu, Bu. Maaf, saya terburu-buru. Laras! Karin! Mas, mau nanya. Pernah ngeliat nggak ada ibu-ibu parubaya udah berubanan, ya tingginya sekitar segini, suka lewat sini nggak? Kayaknya saya nggak pernah lihat deh ciri-ciri yang Mbak maksud itu. Oh, nggak pernah lihat? Iya. Ya udah kalau gitu, makasih ya, Mas. Iya. Mari. Karin! Karin! Ibu Wati. Ibu! Ibu Wati. Wah, Ibu kok bisa ada di sini? Mbak Karin di mana? Karin! Bu, ini anterin ke tempatnya Karin ya. Akhirnya aku nggak perlu mikirin ibu. Dan yang penting, gak perlu ribet-ribet lagi sama Mas Benny. Assalamualaikum, Mbak Karin. Siapa sih malam-malam datang? Ibu. Mbak. Alhamdulillah Ibu Wati sudah ditemukan. Pasti Mbak khawatir banget kan sama Bu Wati. Mbak nyari Bu Wati kan?
Makasih ya. Udah nganterin ibu aku. Aku emang nyariin ibu. Bu, ibu tuh dari mana aja sih, Bu? Iya, tadi ibu linglung. Dia ketakutan gitu di jalan, Mbak. Terus dia terus-terusan manggil nama kamu. Maafin aku ya, Bu. Ibu nggak apa-apa kan? Ibu nggak jatuh kan tadi? Ada yang sakit nggak? Maaf ya, Bu. Aku janji akan jagain ibu terus. Sama aku terus ya. Jadi tadi aku anterin ibu beli makanan kesukaannya. Tapi pas aku lagi jalan tiba-tiba ibu ngilang. Aku cari-cari nggak ketemu. Karin, setelah menikah, suami memang surganya seorang istri. Tapi kita nggak boleh melupakan seorang ibu yang sudah melahirkan dan membesarkan kita. Apalagi sampai kita berbuat zolim kepada mereka. Iya, pasti. Sekali lagi, terima kasih banyak ya. Aku nggak tahu apa jadinya kalau kalian nggak nemuin ibu. Iya, Mbak Karin. Yang terpenting sekarang Ibu Wati sudah aman. Tapi tolong ya Mbak, lebih dijaga lagi ibunya. Karena Bu Wati itu cuma punya kamu, Mbak. Aini ngerti ini pasti berat untuk Mbak. Ya udah kalau gitu, Aini sama Ajidan pamit dulu ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu kenapa perginya nggak jauhan aja sih? Kenapa balik lagi? Kok ibu masih di sini? Bukannya kamu bilang ke aku udah dititipin ke panti jompo? Iya mas. Mas, aku minta waktu ya mas. Aku janji akan bawa ibu ke panti jompo. Aku akan nyelesain semua masalah ini. Tapi aku minta waktu ya. Sampai kapan? Sampai lebaran tahun depan. Aduh, bikin saya pusing aja. Ibu kamu itu selalu ya nyusahin banyak orang. Ya Allah, Zat yang maha segala-galanya, hamba memohon kepadamu, jauhkanlah hamba dari kepikunan ya Allah. Agar hamba tidak menyusahkan anak hamba nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Aini janji sama ibu. Aini akan selalu menjaga ibu sampai kapanpun. Aini sayang sama ibu. Ibu juga sayang sama Aini. Seperti janji ibu kepada almarhum Bapak. Ibu akan selalu menjaga Aini, sayang. Ini ada apa lagi? Piring bisa pecah. Karin! Maaf, Bu. Maaf. Saya nggak sengaja, Bu. Karin! Enggak anak, enggak ibu. Sama nyusahin. Karin, kamu kan tadi udah cuci piring. Ini piring apa lagi? Bu, ini apaan sih, Bu? Ibu kenapa nggak tidur? Tadi Ibu lapar. Terus maksudnya
Habis makan ibu mau cuci piring. Tangan ibu licin. Piringnya jatuh. Karin, aku cuma pengen hidup tenang. Bisa nggak sih? Aku capek hidup kayak gini terus. Malam ini juga kamu pergi dari sini atau kamu cerai sama Benny. Bu, jangan usir saya, Bu. Bu, saya masih mau tinggal sama anak saya, Bu. Sekarang kamu pergi. Karin, kamu jangan bawa dia lagi. Pergi. Karin, kamu bilang sama mertua kamu, Karin. Pergi. Ibu nggak mau. Ibu masih mau tinggal sama kamu, Karin. Pergi, pergi. Usahain aja. Beresin tuh piring. Alhamdulillah enak juga ya makan tadi di sana. Ibu, Aini, itu bukannya Ibu Wati ya? iya sayang, sepertinya itu Bu Wati. Ayo. Ibu Wati. Bu Wati. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu kok sendirian di sini? Iya, Bu Wati. Memangnya Karin di mana? Sampai Bu Wati sendirian di sini. Ya Allah, Bu, padahal ya, Bu. Tadi aku nganterin Bu Wati itu sama Jidan ke rumahnya Mbak Karin. Dengan kondisi Bu Wati seperti ini dan kejadian lagi loh, Bu. Benar ya Allah. Udah, tenang dulu. Kayaknya dia sepertinya kebingungan Aini. Bu Wati, Aini sama Ibu anterin pulangnya ke rumah Bu Iis. Pasti Mbak Karin sama Mbak Benny juga nungguin di rumah, ya? Nggak mau. Saya nggak mau ke sana. Nggak mau. Saya nggak mau ke sana. Tolong. Iya. Saya takut. Iya. Nggak usah ke sana. Nggak apa-apa kalau Ibu Wati takut, ya nggak apa-apa, kita nggak perlu ke sana kok, ya kan, Bu? Iya sayang. Gini aja, Bu Wati ikut saya dengan Aini nginep di rumah saya aja ya malam ini ya. Iya, nggak apa-apa, lebih baik seperti itu ya Ibu Wati. Iya, Gimana iya. kalau Ikut ke malam rumah ini saya ya. Ibu tinggal di rumah Aini sama Ibu Nurul. Yuk. Ayo sayang, seperti dia bingung. Ya. Ayo. Hati-hati Bu, ya. Bu, apapun yang terjadi nanti, kalau Ibu udah tua, Aini gak akan sia-siain waktu Ibu. Aini akan menjaga dan merawat Ibu. Ibu bersyukur Ibu punya anak seperti Aini. Alhamdulillah Allah sudah memberikan hidayah kepada Aini sehingga Aini menjadi anak yang baik, soleha dan bertanggung jawab. Ini semua berkat doa Ibu. Iya sayang. Ibu prihatin dan gak tega sama Bu Wati. Kasihan di hari tuanya
dia tersia-siakan hidupnya. Ibu selalu berdoa untuk semua ibu. Mudah-mudahan jangan sampai tersakiti dan tersia-siakan di usia tua. Apalagi sih Karin? Mas, aku mimpi buruk, Mas. Udah sekarang kamu tidur, besok aku beliin obat. Kamu mau kemana? Aku di sini nggak bisa tidur, gara-gara kamu teriak-teriak terus. Aku mau tidur di kamar sebelah. Ayo, Bu. Jidan, terima kasih kamu udah nemenin aku untuk nganter Bu Wati ke rumahnya. Sama-sama ini. Sesama manusia kan kita harus saling membantu. Ibu nggak usah takut. Karena semua orang yang ada di dalam rumah ini keluarga Ibu. Tapi kalau misalkan ada apa-apa, Aini akan selalu ngebantu Ibu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak Karin. Ya. Ngapain kalian bawa dia ke sini? Bu Iis, Bu Wati ini kan besannya Bu Iis juga. Kok ngomongnya seperti itu? Besan kalau nyusahin buat apa? Gimana kalau hal itu terjadi kepada Bu Iis? Kita nggak pernah tahu, Bu, kapan musibah itu akan terjadi, termasuk sakit penyakit. Duh, kalian ini berdua pintar ceramah ya. Bikin kepala saya pusing. Udah amat. Rin, dengar ya. Aku cuma hidup tenang. Kenapa sih? Ada aja masalah tiap hari. Jangan sampai ibu kamu bikin ribut lagi. Keluar nggak masuk. Ayo masuk, Bu. Karin, jangan sakiti ibu kamu. Kamu harusnya bersyukur masih memiliki seorang ibu yang sangat menyayangi kamu di dunia ini. Ya. Itu teh Bu Wati teh beneran diusir sama anaknya sendiri. Aduh, atuh karunya pisan. Walah, anak belgedes. Dirawat api-api ibune malah nelantarno. Wah, anak duraka. Kalau dia anak gue, gua kutuk jadi mas batangan biar bisa gue gade. Tah gitu, bener pisan. Ibu-ibu, jangan gibah, Bu. Ibu-ibu tahu nggak? Gibah itu adalah hal yang dibenci sama Allah. Benar ibu-ibu. Daripada kita bergibah, lebih baik kita mendoakan mereka. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum babang ganteng, permisi. Assalamualaikum.
Rin, sini ibu bantuin. Nggak usah. Udah ibu ke kamar aja deh. Ibu di kamar terus tuh bosen, Rin. Ya udah boleh deh Bu. Bantuin aku bikin kopi ya. Ya. Gimana kalau ibu kena air panas? Dia pasti luka dan melepuh, terus dirawat di rumah sakit. Mungkin aku bisa tenang sementara. Kalau kopi buat kamu, ibu hafal. 1 sendok kopinya, 1 sendok gulanya. Kalau suami kamu berapa? Samain aja, Bu. Ibu bantuin ya. Kalau nggak usah. Hidup aku berantakan gara-gara ibu. Ya ampun, Karin! Ada apa ini? Dasar mantu nggak becus. Beresin semuanya nih. Makanya kamu hati-hati. Udah, nggak usah. Ibu bantuin ya, Nak ya. Banget sih Karin. Nih, minum obatnya sekarang. Buruan. Banyakin dosisnya biar kamu tidur. Minum. Udah buruan minum. Minum Karin. Nih, minum. Minum, buruan. Lama banget sih. Karin. Sayurnya masih baru ini. Masih segar banget, Karin. Tadi ngambil dari subuh. Wah. Karin, tumben atunya kamu teh belanja ke sini. Biasa nama kamu teh mendem terus di rumahnya. Astaga. Astagfirullahaladzim. Apa itu mukanya, Karin? Ih, Tangannya. Ari muka kamu teh kenapa atuh meni melepuh gitu? Wah, ini mah pasti kena ajab. Iya, dia teh kewalat sama orang tua.
Bu Nurul. Itu Bu. Astagfirullahaladzim. Mbak Karin? Karin, kamu kenapa mukanya? Itu kena air panas Mbak Karin. Udah diobatin kan Mbak? Kabarnya Bu Wati bagaimana ya Mbak? Apa dia baik-baik aja? Baik. Ini berapa? Tomat, kol, kangkung 20.000 aja. Kasian. Pasti dulu. Makasih. Mbak Karin. Ini tadi jatuh. Makasih. Kamu pulangnya malam terus, Mas. Aku malas pulang cepat. Udah capek kerja, harus ngurusin kamu, harus ngadapin mami yang ngeluh tentang kamu. Belum lagi ibu kamu yang selalu bikin ulah. Mas, seharian kepala aku sakit banget. Kurang tidur. Kayaknya obat yang kamu kasih nggak ngefek deh, Mas. Karin, aku itu baru pulang kerja, capek tau. Masa harus ngurusin kamu? Terus kenapa nggak diberesin? Kamu ngapain aja seharian? Kalau mami udah marah, aku tambah pusing. Sakit, Mas. Gimana mau beres? Karin, aku tuh nikah biar istri aku ngurusin aku. Kan direpotin kayak gini. Makanya, istri orang tua itu dengar. Dari awal kan Mami udah ngomong. Kamu itu nggak sepadan dengan dia. Ceraikan Karin. Jangan, Min, jangan, Mas. Jangan ya, Mas. Aku nggak mau cerai sama kamu, Mas. Karin, malam ini juga kamu sama ibu kamu yang pikun itu keluar dari rumah saya. Kamu udah bawa baju semua kan? Nanti kalau udah sampai rumah ibu masakin masakan kesukaan kamu. Ibu kangen tinggal di rumah. Ibu bisa diem gak sih, Bu? Karin, kamu kok marah-marah sih? Aku tuh gak mau jadi janda, Bu. Apa kata orang umur aku segini udah jadi janda? Karena ibu aku sendiri. Kalaupun kamu diceraikan sama suami kamu, kan masih ada ibu. Asal ibu tahu ya, lebih baik aku kehilangan ibu daripada aku kehilangan suami. Sayang. Ya Allah, Ibu nggak nyangka kalau Karin bertindak sampai sejauh itu.
Maafin Zidan ya, Bu Nurul, Aini. Tadi saya udah minta tolong pihak rumah sakit untuk telepon. Iya, nggak apa-apa kok. Yang terpenting kamu udah kasih tahu aku kondisinya Bu Wati. Kondisi Bu Wati nggak memungkinkan untuk Ibu Wati pulang ke rumah. Mbak Karin tuh bener-bener keterlaluan ya. Gimana pun juga dia tuh anaknya. Aku harus ngomong sama Mbak Karin. Aini tunggu. Biar saya aja yang nyusul Aini. Titip jagain Aini ya, Jidan. Mbak Karin! Mbak Karin! Kelewatan kamu, Mbak Karin. Tega sama ibu kandung yang lahirin kamu. Ibu Wati tuh jatuh, tapi malah kamu tinggal gitu aja. Kalau kamu kayak gini, kamu durhaka sama ibu kandung kamu, Mbak. So suci banget kamu. Ngerasa jadi anak paling berbakti ya? Kayak gak pernah durhaka aja kamu. Ini cuma ngingetin aja, Mbak. Cukup Aini, cukup, sudah cukup. Bilangin Mas sama Aini, gak usah ikut campur sama urusan keluarga orang. Minta maaf sama ibu kamu, Mbak. Emangnya siapa sih kamu nyuruh-nyuruh aku minta maaf? Ini mau ngingetin, Mbak. Jangan durhaka sama ibu. Aini, tenang ya. Aku gak bisa tenang, Jidan. Udah, Aini, kamu harus tenang. Gak baik berantem seperti ini. Ayo kita pergi. Apa lihat-lihat? Istighfar Aini. Istighfar. Tenangin diri kamu ya. Tapi aku gak bisa tenang loh sama orang kayak gitu, Jidan. Aku paham perasaan kamu. Tapi mungkin memang butuh waktu untuk Karin sadar akan semua perbuatannya. Kita berharap semoga seperti kamu dulu. Karin akan menemukan hidayah Allah. Kita sama-sama mau yang terbaik untuk Karin dan ibunya. Tapi kita harus memikirkan semuanya dengan tenang. Dengan kepala dingin ya. Jidan selalu aja berhasil bikin perasaan aku tenang. Apakah kamu ini nyata, Jidan? Selama ini aku belum pernah bertemu seorang sebaik kamu. Jus aja kali ini. Oh boleh buncis. Mas Dani, tomat berapa? Biasa 5.000. Lo gak turun-turun. Turun, nanti berat badan. Karin. Kumaha kabarna ibu kamu teh? Sudah sehat? Lah. Iki jelas toh, kalau kamu ada masalah dalam rumah tanggamu. Kenapa kamu dicerai suamimu? Ya kan? Kalau gue jadi laki lu, gue juga ogah punya bini kayak lu. Bener pisan. Saya ikut campur. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, nih sayuran saya jadi hancur nih kalau kayak gini nih. Ih, udah. Inti nama gini ya, itu teh anak durhaka. Di dunia aja udah kena azabnya. Lihat tuh mukanya. Astagfirullahaladzim. Lawang di dunia aja udah begitu, gimana di akhirat toh? Tapi kalau di akhirat kan udah mati ya, Dan. Kita mau udah kagak tahu kita mau ngapain ya sebenarnya ya. Udah pada belanja deh. Gue bete, gue kagak jadi masak. Nah, dikit-dikit bete, nggak belanja. Juga nya. Sama juga. Ini, Ibu. Podo wae, Mas Dani.
Sama aja udah. Sama aja. Mau protes, makanannya cuma itu. Masih bagus ada nasi. Tadi aku mau belanja, gak jadi. Karena ada Mama julid. Nak, tolong ambilkan air. Ambil sendiri bisa kan? Dikit-dikit aku. Maafin Ibu. Nak, apa ada yang mengganggu pikiran kamu? Ibu pakai nanya lagi. Pernikahan aku hancur gara-gara ibu. Masa nggak ada yang mengganggu pikiran aku? Udah nggak ada yang sayang sama aku. Dulu ibu sayangnya sama Kak Laras. Sekalinya ada yang sayang sama aku. Mas Benny lebih dengar apa kata maminya. Itu juga karena ibu. Ibu sengaja ya, Bu? Biar aku terjebak selamanya sama ibu. Enggak, Rin. Ibu sayang sama kamu. Sama seperti ibu sayang sama Laras. Aku udah kehilangan suami, Bu. Aku gak mau tinggal sama ibu selamanya. Aku gak mau. Muak! Istighfar, nak. Istighfar. Ibu tahu gak, Bu? Ibu nyusahin. Kenapa ibu gak nyusul Kak Laras aja, Bu? Nggak apa-apa ya, Bu. Ninggalin Bu Wati sama Mbak Karin lagi. Habis mau bagaimana lagi? Biar bagaimanapun, Karin itu kan keluarga satu-satunya Bu Wati. Jadi ya kita harus tetap ngulangin Bu Wati ke tempatnya Karin, sayang. Ibu, tolong Karin, Bu!
Mas, tolong. Dia mau aku itu. Karin kayaknya kamu deh. Tapi dia halu. Enggak beneran. Ada orang ngejar-ngejar aku. Bawa. Aku nggak mau mati, tolong. Mbak Karin tenang dulu ya. Sepertinya Mbak Karin kecapean. Makanya jadi halusinasi. Lebih baik Aini anterin pulang ya Mbak. Enggak. Aku nggak halusinasi. Enggak, aku nggak kecapean. Aku nggak mau tahu. Tolong. Mbak. Kita udah sampai di rumah Mbak. Ini kamarnya Mbak Karin. Karin, kamu kenapa nak? Kamu kemana aja? Ibu cari-cariin kamu, ibu sampai bingung. Bukan ibu aku, sana pergi. Pergi. Ibu yang melahirin kamu. Bukan. Pergi. Karin kenapa? Aini juga nggak tahu Bu. Saat Aini bawa kondisinya Mbak Karin sudah seperti ini. Sudah kalau begitu Bu, Aini sama Zidan pamit pulang ya. Iya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Karin! Tolong! Aini, Ibu, bagaimana keadaan Karin? Lagi ditangani sama dokter. Ya Allah. Dokter, gimana keadaan anak saya? Ada kemungkinan pasien mengalami paranoid sampai berhalusinasi. Terus keadaannya sekarang gimana? Overdosis obat tidur menyebabkan pasien koma. Selain itu, benturan pada kepalanya juga bisa menyebabkan kerusakan saraf. Efek dari kerusakan tersebut bisa diketahui setelah pasien sadar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kemungkinan pasien mengalami kelumpuhan di kemudian hari. Permisi, Bu. Terima kasih, dokter.
Gimana kalau ibu kena air panas? Dia pasti luka dan melepuh, terus dirawat di rumah sakit. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, cukup bagi kami. Engkaulah sebagai penolong. Dan hamba yakin Kau sebaik-baik pelindung kami. Sana. Ibu bisa diem gak sih, Bu? Karin, kamu kok marah-marah sih? Aku tuh gak mau jadi canda, Bu. Asal ibu tahu ya, lebih baik aku kehilangan ibu daripada aku kehilangan suami. Ya Allah yang Maha Kuasa, tambahkan kekuatan dan keyakinan di dalam hati kami. Karena Engkaulah sebaik-baik pelindung kami. Karin, maafin ibu ya. Ibu sering bikin kamu jengkel, bikin kamu kesel, bikin kamu capek. Subhanallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, apapun ketetapanmu, hamba ikhlas menerimanya, ya Allah. Ini yang terbaik buat hamba dan anak hamba. Ibu sudah maafin kamu, Nak. Dokter! Tolong! Dokter, tolong dokter! Dokter! Alhamdulillah, ini semua mukjizat dari Allah. Berkat doa ibu, Bu Karin sudah sadar karena secara medis ini agak mustahil. Terima kasih dokter. Sama-sama, saya permisi Bu. Alhamdulillah, kamu sudah sadar, Nak. Bu, maafin Karin. Ya, Karin jadi anak durhaka sama ibu. Enggak,
Ibu yang harus minta maaf sama kamu. Gara-gara ibu sakit, selalu bikin kamu kesel, capek. Maafin ibu ya, nak. Karin yang kurang sabar merawat ibu. Maaf, Bu, maaf. Maafin Karin ya, Bu. Ibu sudah maafin kamu, nak.